Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Ariza, mahasiswi Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya akan mempresentasikan biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Siti Saleh dan Haji Muhammad Jamil. Beliau menjadi anak laki-laki satu-satunya di antara 5 saudara perempuannya. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama di Batu Hampar, Payakumbuh, sedangkan ibunya keturunan pedagang asal Bukit Tinggi. Muhammad Hatta merupakan anak kedua setelah kakak perempuannya. Lahir pada tahun 1902, ayahnya meninggal ketika beliau berusia 7 bulan. Kemudian ibunya menikah lagi dengan Agus Haji Ning, yang juga seorang pedagang asal Palembang dan dikaruniai 4 orang anak perempuan. Muhammad Hatta belajar di Huron Line School di Bukit Tinggi, saat ini berganti nama menjadi SMA 1 Padang. Dan yang terakhir, beliau menempuh pendidikan di Belanda, yaitu Nederland Hanersgo School. Disinilah beliau mendapatkan gelar DRS. Pengetahuan agama juga tak luput dari pendidikan yang ditempuhnya. Beliau bahkan belajar agama dengan ulama-ulama yang berada di Indonesia, antara lain Abdul Ahmad, Muhammad Jamil, dan beberapa tokoh ulama lainnya. Hatta menikah dengan Rahmi Rahim selang beberapa bulan setelah kemerdekaan, tepatnya pada November 1945 di Bogor. Kemudian dikaruniai 3 orang anak perempuan. Muhammad Hatta tidak hanya berperan sebagai tokoh proklamator, melainkan beliau juga aktif dalam bidang organisasi. Diawali terpilih menjadi bendahara Jong Sumatrani Bon di wilayah Padang. Pengetahuan politik yang dimilikinya sering menghadiri berbagai pertemuan politik. Beliau juga bergabung dengan sebuah organisasi sosial. Organisasi tersebut bernama IDC Verijing. Organisasi ini akhirnya berubah menjadi sebuah organisasi politik. Hal ini terjadi karena adanya Ki Hajar Dewantara yang memiliki pengaruh cukup besar dalam perkembangan organisasi tersebut. Membaca dan menulis menjadi kebiasaan Muhammad Hatta. Sedari kecil, Muhammad Hatta membuat rajin menjadi penulis artikel di berita nasional maupun majalah perhimpunannya. Selama menjabat sebagai pemimpin di Perhimpunan Indonesia, Muhammad Hatta memanfaatkan ulasan dan komentar yang rilis di media massa untuk memperhatikan pergerakan di Indonesia. Pada tahun 1931, ketika dirinya fokus pada studi membuat Perhimpunan Indonesia jatuh ke tangan komunis, hingga beliau keluar dari organisasi tersebut. Beliau bergabung dalam Klub Pendidikan Nasional yang merupakan organisasi tandingan Perhimpunan Indonesia, merupakan wawasan rakyat mengenai politik. Melalui klub ini, Muhammad Hatta melakukan pergerakan dengan menulis artikel penghasingan untuk menentang pengasingan Soekarno ke Flowers pada tahun 1933. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, Muhammad Hatta dipindah ke Jakarta. Beliau sempat ditawari posisi penting oleh petinggi Jepang saat itu, namun memilih untuk menjadi penasehat yang beliau manfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pada tahun Agustus 1942, Muhammad Hatta dipercaya untuk memegang tanggung jawab sebagai wakil ketua panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, didampingi Insinyur Soekarno sebagai ketuanya.
Adanya perselisihan pendapat antara golongan tua dan muda membuat golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus, karena pemboman Hiroshima Nagasaki oleh sekutu, keduanya didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan hingga akhir tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 diadakan proklamasi kemerdekaan dengan teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Perjuangan Muhammad Hatta berlanjut setelah proklamasi karena Belanda berkeinginan untuk menjajah kembali. Kekalahan dan dalam perjanjian Linggarjati dan agresi militer dan membuat dia sempat ditangkap tahun 1948. Tahun 1949 beliau hadir konferensi meja bundar. Sebagai hasil perjanjian Rheinrongen karena TNI melakukan serangan terhadap Belanda. Pada tahun 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena tidak setuju dengan Insinyur Soekarno yang memasukkan unsur komunis dalam pemerintahan. Beberapa kali mengisi surat pengunduran diri dan 1 Desember 1956 resmi mengundurkan diri. Tahun 1970 beliau diminta menjadi penasehat presiden untuk masalah korupsi. Muhammad Hatta wafat pada tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo. Beliau mendapatkan anugerah Bintang Republik Indonesia kelas 1 lalu ditetapkan sebagai pahlawan proklamator dan pahlawan nasional.